Halo, ini adalah bagian ketiga yang merupakan sesi terakhir dari berkat Tuhan. Biar kita lebih bicarakan banyak hal lah. Oke, apa yang harus saya lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih layak menerima berkat Tuhan? Nah, ini lebih pada sikap ya. Walaupun sebenarnya tidak ada syarat untuk menerima berkat Tuhan sih, karena nyatanya berkat Tuhan itu selalu ada. Tapi kalau misalnya tetap dibilang apa yang harus saya lakukan, ya lebih reseptif aja, lebih merasakan, lebih membiarkan berkat Tuhan bekerja. Kita tidak usah melakukan apapun, itu biarkan berkat Tuhan yang bekerja. Selama ini kan kita memegang peranan penting dalam hidup kita, dan kita tahu kita tidak bijak, lalu hasilnya tuh ya tidak baik. Lalu dibandingkan dengan berkat Tuhan yang lebih tinggi, dan kita menjadi pribadi yang kalau mengikuti energi itu akan jadi lebih baik pastinya gitu. Seperti mengenal cahaya, semakin dalam dikenal dengan cahaya itu, kita akan terterangi, hangat, dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Apakah berkat Tuhan datang kepada saya karena usaha saya atau murni karena anugerahnya? Ya gimana ya, kalau sudah tersedia itu apa itu disebutnya? Sebut aja fasilitas lah. Kita hidup, kita bertemu dengan fasilitas itu, menemukan fasilitas itu, dan tergantung mau memanfaatkan apa enggak. Jadi bukan datang ya ada aja. Udara kan ada kan. Apakah kita apakah gua mesti dapat udara yang lebih dalam atau apa? Ya udara ada, ya ada aja gitu. Apakah kita mau memanfaatkan apa enggak, itu serah kita. Tapi kalau memanfaatkan, kita bisa belajar yoga, bisa belajar prana, supaya kita bisa merasakan manfaat dari seluruh udara ini lebih dalam. Apa yang saya harapkan dari berkat Tuhan di masa depan tergantung sih. Kalau berkat Tuhan itu bisa termanifestasi dan bisa berbuah buah-buah kebaikan gitu ya boleh juga berharap latihan. Tapi kalau belum pernah merasakan berkat Tuhan, nggak apa-apa juga sih, bukan satu keharusan. Sekali lagi, bagaimana saya bisa membantu orang lain merasakan berkat Tuhan dalam hidup mereka? Ya silakan kalau mau bantu orang lain. Tapi yang jelas, kita harus rasa berkat Tuhan dulu dalam diri kita, harus bisa bertumbuh menjadi semakin baik dengan berkat Tuhan itu. Nanti segalanya sih digerakkan oleh berkat Tuhan. Lebih pada itu aja, digerakkan aja. Yang penting kita punya sikap yang baik dalam setiap peristiwa dalam hidup ya. Kita memiliki satu sikap yang baik lah. Kalau kita nggak punya satu sikap yang baik, agak repot, karena ya sikapnya salah. Segala sesuatu, anggap aja begini, segala sesuatu baik dan memang baik, tapi kita bisa tuh ada dalam keadaan tidak baik. Kita ada tuh bisa tuh dalam keadaan masalah, padahal semuanya baik. Semua berasal dari Tuhan. Sudah disediakan seluruh perangkat kehidupan yang membuat kita bahagia, itu sudah disediakan oleh Tuhan. Itu berkat juga sih. Tapi kita tidak tahu. Kita tidak tahu bahwa selama ini seluruh alat yang dibutuhkan untuk membuat kita bahagia itu ada. Kita tidak tahu. Kita begitu fokus pada apa yang menjadi permasalahan kita. Begitu fokusnya sampai kita tidak bisa melihat yang lain. Begitu fokusnya. Sementara sebenarnya ada begitu banyak hal. Jadi kita kayak tertutupi gitu. Tertutupi oleh apa? Tertutupi oleh kebodohan kita. Kita tidak tahu bahwa sebenarnya kita bisa menjadi cerah dengan begitu banyak hal. Dan semua itu tersedia. Pada saat kita ingin jadi lebih baik aja, itu energi-energi kebaikan tuh mencari kita itu. Demikian juga sebaliknya, kalau kita ingin jahat ya, kita akan didukung oleh energi-energi negatif. Dan kita akan lebih kaget lagi bahwa ternyata dua energi itu adalah simbol dari kehidupan itu sendiri. Jadi nanti pada akhirnya bukan energi positif atau negatif, enggak.
Bukan. Tapi kalau pemahaman kita baru sampai bahwa kita mengartikan itu sebagai energi negatif dan positif, ya udah pemahamannya baru sampai situ. Tapi nggak apa-apa juga. Maksud saya, seluruh proses dalam kehidupan ini termaafkan sebenarnya. Seluruh proses dalam kehidupan ini termaafkan. Seluruh proses dalam kehidupan ini menjadikan kita jadi tumbuh. Apakah bunga layu aja itu tumbuh, bunga mati aja tumbuh sebenarnya. Karena itu just a matter ya, ada just a matter bahwa burung akan mengambil sesuatu dalam diri kita lalu menghidupkan kita di tempat yang lain. Walaupun ya kita tidak punya ingatan tentang pembelajaran kita di kehidupan sebelumnya, itu pun nggak apa-apa. Sampai nanti pada satu titik kita mulai menyadari, oh, aku harus belajar ini, aku harus belajar itu. Wah, itu kalau udah sampai pada pikiran seperti itu, kita akan melihat hidup ini dengan makna. Aku punya teman yang tidak baik, oh, aku harus belajar ini. Kita punya kehidupan yang baik, oh, aku harus belajar ini. Jadi belajar gitu. Dalam pembelajaran yang harusnya menjadi lebih menyenangkan setiap saat. Harusnya menjadi mudah, harusnya membahagiakan pembelajaran ini. Tapi sekali lagi kalau kita masih belum melihat baiknya di mana, itu nggak masalah juga sih. It is just a matter of time, sooner or later, cepat atau lambat. Dan kalau tidak dalam kehidupan ini, maka dalam kehidupan selanjutnya. Dan ada rentang gitu. Kehidupan ini, gap kehidupan selanjutnya, itu ada rentang, dan rentangnya itu tidak terbatas waktunya. Dan bicara sedikit tentang reinkarnasi, bahwa kita jangan menyangka bahwa kehidupan kita hanya bersifatnya tuh linear ke depan gitu. Enggak. Pada setiap dimensi, pada setiap waktu kita bisa belajar. Jadi kita bahkan dalam kehidupan reinkarnasi berikutnya mungkin kita bisa mundur di tahun-tahun yang lalu, dan di dimensi berapa, dan di bagian planet mana gitu. Makanya dunia paralel itu ada, butuh kita untuk belajar sampai kita memahami cerah. Dan itu pun masih belum berhenti, masih ada kehidupan sebelumnya, dan semakin dalam. Dan memang sifatnya seperti itu. Ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih dalam lagi, ada sesuatu yang lebih, ini kalau bahas ini gokil ya. Tapi kita bahas yang santai-santai aja lah. Bagaimana cara saya untuk merasakan dan menghargai berkat Tuhan yang ada dalam hidup saya sekarang? Ya bertumbuh, bersyukur. Kalau menyadari bahwa kita hutang budi dengan begitu banyak hal setiap saat, setiap hari, bahwa kebaikan selalu ada, bahwa segala sesuatu yang datang dari Dia baik adanya. Jadi apapun pengalaman yang Anda temui dalam hidup Anda, itu baik adanya. Cuma kalau Anda belum sampai pemahaman seperti itu, ya nggak apa-apa. Tidak ada paksaan nih, tidak ada sesuatu gitu. Tapi nanti cuma masalah waktu, Anda akan menyadari bahwa semua itu baik, semua yang dari Tuhan itu baik. Anda tumbuh dalam kebaikan, Anda berhutang, Anda terus dibaiki, diperlakukan dengan baik, didukung, dimaafkan, diterima, dicintai. Oh, itu kata-kata itu luar binasa itu. Anda didukung, Anda dicintai, Anda dimengerti, Anda dimaafkan, Anda diterima apa adanya, Anda selalu mendapat situasi yang baik, Anda selalu ini dan itu. Butuh waktu untuk menerima itu, dan mudah-mudahan kita dapat tumbuh ke arah itu, berspiritual seperti itu, bersikap seperti itu. Kita menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi, mengenal Tuhan, mengenal hidup,
mengenal keberadaan, menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih dan lebih lagi. Oke, terima kasih bahasan berkat Tuhan sampai sini. Kita ketemu dengan bahasan berikutnya. Terima kasih.